Pernah nggak sih kamu atau anak didik kamu mendadak menjadi rajin mencatat ketika guru sedang melihat ke arah kita murid-muridnya, tapi giliran guru sudah balik badan menghadap papan atau berjalan menjauh dari kita ke arah sudut kelas misalnya, pulpen kita mendadak berhenti, buku ditutup, dan kepala rebahan? Ini bukan soal malas semata, tapi ini soal ternyata kita dididik untuk belajar di bawah sorotan, bukan dalam kesadaran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa klik like, subscribe, supaya kita sadar bahwa itu adalah cara yang tidak baik. Share juga ke orang-orang yang perlu mendengar hal ini dan tulis komen di bawah. Apakah kamu pernah punya pengalaman seperti ini? Fenomena mendadak aktif saat guru melihat ke arah kita adalah fenomena yang terjadi hampir di semua kelas. Bahkan guru atau dosen yang paling tegas pun tahu kalau anak-anak akan bergerak saat mereka merasa diawasi. Tapi ketika pengawasan itu hilang, semangatnya ikut lenyap. Kenapa bisa begitu? Apakah kita cuma belajar karena ada yang melihat? Ternyata percaya tidak percaya hal itu semua dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, bernama impression management bias atau kecenderungan mengatur citra diri. Dengan kata lain, belajar hanya untuk mencari citra, bukan niat. Ya, kita sering sekali ingin terlihat rajin di depan guru atau dosen, tapi begitu sorotannya hilang, motivasinya ikut lenyap. Seakan belajar hanya sekedar performa, bukan pemahaman. Yang kedua, extrinsic motivation trap atau jeratan motivasi dari luar. Kalau semangat belajarnya hanya datang dari luar seperti pujian, nilai yang bagus, atau takut dimarahi, maka semangat itu akan rapuh. Begitu reward hilang, belajar pun mendadak padam. Faktor yang ketiga, lack of self-regulated learning alias kurangnya kendali internal. Siswa yang tidak memiliki kendali internal dalam belajar cenderung hanya aktif secara permukaannya saja, bukan secara mendalam. Kegiatan belajar hanya menjadi pertunjukan, bukan menjadi kebutuhan. Faktor keempat, social surveillance effect atau efek diawasi secara sosial. Di faktor ini individu berperilaku patuh saat merasa diawasi, bukan karena kesadaran, tapi karena tekanan sosial. Tapi saat tidak ada yang melihat, kita malah longgar. Kalau begini terus, bisa bahaya. So, jadi bagaimana mengubahnya? Bangun motivasi sejak dini. Berikan pengalaman belajar yang memantik rasa ingin tahu, bukan sekedar memenuhi tugas. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan seseorang di dunia nyata bukan guru, melainkan kita atau dirinya sendiri. Sementara metode belajar di Harvard sudah bukan lagi ketika dilihat dia baru aktif, tapi yang mereka pakai adalah teknik belajar berbasis otak dan riset kognitif. Jadi bukan belajar keras, melainkan belajar cerdas dan terukur. Dan saya akan bocorkan 4 teknik belajar ala kampus Harvard yang bisa bikin kamu autogenius asal konsisten. Teknik belajar yang pertama adalah active recall. Setiap habis pelajaran, jangan cuma dibaca ulang, tapi latih otak untuk memanggil informasi. Contoh, setelah membaca, langsung coba jawab pertanyaan tanpa lihat catatan. Cara ini bisa membuat memori jauh lebih kuat karena otak terbiasa mengambil data. Teknik yang kedua ada yang namanya spaced repetition alias belajar sedikit demi sedikit tapi dengan jarak waktu yang konsisten. Misalnya review materi hari ke-1, lalu hari ke-3, lalu hari ke-7 hingga hari ke-14. Yakin deh kalau kamu menerapkan metode ini membuat info menjadi nempel jangka panjang, bukan cuma semalam saja. Teknik selanjutnya adalah bernama Feynman Technique. Ini teknik bagus banget
karena teknik ini membuat kita cerdas dengan cara menjelaskan materi yang sudah kamu pelajari dengan bahasa sederhana, seakan-akan kamu mengajari anak kecil. Kalau kamu bisa menjelaskan, berarti kamu benar-benar paham. Dan teknik keempat adalah interleave practice. Teknik ini seperti mencampur topik belajar. Coba deh, kamu jangan fokus pada satu bab terus-menerus. Otak akan lebih aktif berpikir dan membandingkan konsep. Ini membuat pemahaman menjadi lebih dalam. Belajar bukan soal berapa lama kamu pegang pulpen, tapi seberapa cepat kamu mencatat saat dilihat guru. Belajar adalah soal apa yang tertinggal di kepala dan mengubah cara berpikir kamu. Kalau kamu cuma belajar saat diawasi, jangan heran kalau hasilnya juga cuma bertahan selama kamu diawasi. Untuk para guru, untuk para dosen, ayo ubah fokus kelas dari anak-anak harus terlihat rajin menjadi anak-anak harus paham kenapa harus belajar. Dan untuk orang tua, dampingi anak bukan hanya untuk mengerjakan tugas, tapi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Dan buat kamu para murid, jangan niat belajar karena hanya dilihat, tapi belajarlah karena kamu ingin berkembang setiap hari karena semua butuh informasi.